Stacy? Aku datang untuk mengambil barang-barangku di loker dan untuk mengucapkan perpisahan pada kalian. Maafkan aku karena sudah membohongi kalian. Aku benar-benar malu. Astaga Stacy, perbuatanmu memang sangat memalukan. Sebaiknya kamu meminta maaf pada Anet. Anet nggak mau memberinya kesempatan. Enggak, itu tak ada gunanya. Pelatih Anet mengatakannya dengan jelas kemarin. Aku dikeluarkan dari sekolah. Bagaimana nasib kami tanpamu? Tim kita nggak akan lengkap dong. Aku turut prihatin. Aku akan merindukanmu. Aku juga akan merindukan kalian. Sekarang saatnya mengucapkan perpisahan pada Stacy ya. Pelatih sudah menunggu kalian di ruang ganti. Tunggu dulu, maskot. Kami masih ingin sama Stacy. Mungkin ini terakhir kalinya kami bertemu dengannya. Stacy, kami akan merindukanmu. Stacy, ini kenang-kenangan untukmu. Kamu kan selalu meminjamkannya padaku. Kalian jangan sedih. Aku masih hidup. Aku dikeluarkan dari sekolah. Aku hanya akan pergi dari sini. Pelatih Anet memang gila. Untungnya aku tak perlu bertemu lagi dengannya. Ulala, reaksimu kok seperti itu, Stacy? Kami semua tahu kamu itu nggak mau dikeluarkan kan dari sini. Kamu hanya takut meminta maaf pada pelatih Anet, iya kan? Menurutmu begitu? Tentu saja begitu. Anet nggak akan memaafkan pembohong. Dia nggak akan memaafkan Stacy. Aku hanya tidak ingin orang tuaku marah besar padaku. Aku bisa memujuk pelatih Anet agar dia mau memberimu kesempatan, Stacy. Benarkah? Tentu aja, itu semua demi kapten tim kita, demi Diana. Jika kamu berhasil membujuknya agar aku diberikan kesempatan, aku akan sangat bahagia. Kamu berutang padaku ya, Stacy. Tapi kamu harus melupakan Steve, Stacy. Aku sudah melupakannya. Ya udah kalau gitu, aku coba bicara sama pelatih ya, dan kita berharap saja semoga berhasil. Semoga saja berhasil. Masih rusak juga, belum diperbaiki. Pak Guru Edi, Bapak di depan mesin game lagi. Sepertinya setiap hari selalu ke sini. Dora, kapan mesin gamenya diperbaiki? Aku ingin bermain Super Mario. Mesin gamenya nggak rusak. Mesinnya memang sengaja aku matikan. Aku nggak mau murid-murid bermain game terus di sini nanti nggak belajar. Levelnya tidak akan selesai. Wow, Bahkan kecoa lebih cerdas dibandingkan kedua pefootball ini. Sepertinya mereka sedang bersenang-senang ya. Dari kepala mereka hanya Oke teman-teman, Thomas, kamu marah padaku? Ya sangat marah ya, kamu sudah bohong padaku. Kamu tahu itu kan apa artinya? Ini serius ya. Oke, aku juga pernah jatuh cinta, jadi aku bisa paham. Anggap saja kamu dimaafkan. Ya, tapi Stacy dikeluarkan gara-gara aku. Itu yang dikatakan pelatihnya. Pasti barang-barang. Ya, itu memang menyedihkan. Udah tenang saja, Steve. Stacy nggak akan dikeluarkan. Kita berikan tali skipping baru aja pada pelatih. Dia pasti akan dimaafkan. Masalahnya tidak sesederhana itu. Aku akan menemui Anet dan menjelaskan padanya kalau ini salahku. Ya udah, kalau gitu, ayo kita beli tali skipping baru. Dora, tolong nyalakan mesin gamenya. Aku ingin menyelesaikan gamenya. Enggak, Pak Guru Edi. Mesinnya memang harus dimatikan. Ini perintah dari kepala sekolah. Tapi, kamu mau aku bawakan coklat? Aku nggak suka makanan manis. Bapak bisa berikan coklatnya pada Bu Guru Elis. Dia adalah seorang pecandu coklat. Terima kasih, Dora. Itu nggak lucu. Halo Bu Elis, ada yang bisa kubantu? Halo Dora, apa kabar? Bagaimana keadaanmu? Aku sehat Bu Elis, dan aku harap Ibu juga sehat. Dora, aku punya tugas untukmu. Tugas apa? Begini, kamu tahu kalau suhu kemarin sangat dingin dan nenekku membakar semua clipping surat kabar yang memuat fotoku ketika menjadi ratu sekolah. Tapi itu nggak ada hubungannya denganku. Nggak, Dora, dengar. Buatlah poster dengan foto-fotoku yang mengenakan mahkota. Dan beri keterangan, Alice menjadi ratu sekolah setiap tahun. Pajang posternya di sini, di lobi, agar para murid tahu sepopuler apa aku dulu. Sudah kuduga nggak ada bukti. Dia nggak punya clipping surat kabarnya. Iya, ternyata dia nggak pernah menjadi ratu. Sepertinya Bu Elis berusaha membuktikan yang sebaliknya pada semua orang. Kalau dia adalah ratu sekolah. Tapi kita sudah tahu kalau dia berbohong. Mungkin di sini, atau di sini. Bu Elis, menurutku nggak pas jika kita memajang poster yang memuat foto ibu memakai mahkota. Seharusnya kita memajang foto ratu sekolah yang memenangkan kontes. Dora, kamu ini tuli ya? Ini untuk memotivasi para murid dan akulah contoh terbaiknya. Baiklah, tapi aku harus berdiskusi dulu dengan kepala sekolah. Kamu bisa berdiskusi denganku karena sebentar lagi aku akan jadi kepala sekolah di sini. Oke Bu Elis, terserah apa kata ibu. Aku senang kita bisa saling memahami. Dora, Bu Elis
Elis berbohong. Teman-teman, aku langsung mengetahuinya. Aku tahu bahwa Ratu Elis hanyalah seorang pembohong. Kalau dia ratu, maka aku penari balet. Kalau dia ratu, maka aku pemandu Mari sorak. kita buat poster dengan foto Bu Elis mengenakan ember sebagai ganti mahkota. Teman-teman, aku bersumpah nggak akan ada poster dengan foto Bu Elis. Mahkota nggak cocok, dia lebih cocok memegang sapu. Iya, dia adalah ratu sapu. Baiklah teman-teman, aku kerja dulu ya. Oke, ayo kita melatih gerakan tari kita, teman-teman. Iya, ayo. Bu Guru Elis, kepala sekolah kelinci naik sapu, tapi mengenakan mahkota. Tidak usah menatapku seperti itu. Semua pesanannya akan siap sebentar lagi. Nicole, kami mau coklat hangat. dengan marshmallow. Ya, tentu tentu saja. saja. Nicole lamban sekali. Dia pasti sedang mengolok-olok kita. Halo teman-teman. Apa kabar pemain football paling keren? Apa ada gadis yang pernah mengatakan pada kalian kalau kalian mempesona? Enggak, kalianlah orang pertama. Benar, karena kami memang gadis-gadis yang pandai menilai para pria. Kamilah orang-orang pertama yang melihat potensi kalian. Di antara kami adakah yang ingin kalian kencani? Ya, entahlah. Kalian naksir pada kami? Benar sekali. Jatuh cinta. Jadi, adakah yang ingin kalian kencani di antara kami? Entahlah. Kalian cantik sekali. Iya, tentu tentu saja. saja. Aroma kalian harum seperti kol rebus. Itu bukan aroma kami. Nicole sedang memanggang pie. Aroma kami seperti vanila, karamel, dan kelapa. Itu adalah 3 bahan parfum. Sebaiknya bersihkan hidung kalian. Kalian gak bisa mencium aroma apapun selain kol. Aku punya masalah football. Pie kol kalian gosong. Apa kalian mau menunggu? Kenapa bisa gosong? Kami lapar. Aku gak fokus gara-gara pesan dari ibuku. Jadi kalian mau menunggu nggak? Kami tunggu. Kalian mau makan pie kol? Itu menjijikkan. Nicole membuatkan coklat panas untuk kami. Mau traktir kami? Ini coklat panas dengan marshmallow kalian. Nicole, mereka yang akan bayar pesanan kami. Mereka pacar kami. Hei, kita bahkan belum berkencan. Kami bahkan tidak mampu membeli pie. Terima kasih ya coklat panasnya. Ya ampun, mereka benar-benar sangat payah. Itu benar, memalukan. Benar, nggak mudah mengubah mereka jadi pria yang keren. Mak, apa yang harus kita lakukan kalau Nicole membawakan bon coklat panas? Skema yang lama. Maksudmu kita kabur? Iya. Pelatih Anet, aku sudah bicara sama Stacy dan akhirnya dia mengakuinya. Maskot, hanya kamu yang bertanggung jawab di tim kita. Makasih ya. Anak-anak itu apa yang mereka pikirkan? Pacaran, cinta, lalu Stacy. Stacy, bagaimana Iya, dengannya? dia shock aja kejadiannya seperti ini. Baiklah, suruh mereka masuk. Teman-teman, ayo masuk. Baiklah, Stacy, apa sekarang kamu sudah mengerti? Stacy, ayolah. Aku sadar aku salah dan aku tidak menyukai Steve. Aku tidak tahu apa yang merasukiku. Itu semua kesalahan Steve, pengagum rahasia. Kalau kamu berbohong lagi, aku nggak akan memberi kesempatan lagi. Kamu akan langsung dikeluarkan. Terima kasih pelatih Anet. Berterima kasihlah Stacy. Ayo cepat. Terima kasih. Jangan lupa ya berterima kasih padaku. Terima kasih, Maskot. Terima kasih. Baiklah, sepertinya aku harus pindah ke asrama tim kelinci agar aku bisa mengawasi kalian. Kami setuju pelatih Anet. Maskot, ayo bantu aku memindahkan barang-barangku. Baiklah, aku bantu. Malam ini aku akan pindah ke asrama kalian. Oh, pasti ini akan menyenangkan. Kalian harus berterima kasih pada Stacy ya. Bu Elis, Tuan Putriku, aku jatuh cinta padamu. Bu Elis, Tuan Putriku, aku jatuh cinta padamu. Halo Pak Guru Edi. Halo anak-anak, tidak ada masalah dengan ujian kalian? Kami tahu, Pak. Bukan itu alasan kami kesini. Kami ingin melaporkan soal Bu Elis. Sikapnya nggak seperti seorang guru, tapi seperti remaja. Bagaimana kalian bisa berkata seperti itu tentang guru kalian sendiri? Tentu saja bisa. Kami melihatnya langsung, Pak. Jadi begini, dia punya rahasia. Bu Elis ingin menjadi ratu sekolah. Dia melakukan yang terbaik. Dia berusaha sangat keras untuk itu. Kami tahu apa yang terjadi selanjutnya, Pak. Bu Elis tidak terpilih. Peserta lain yang terpilih menjadi ratu. Itu masa-masa yang sulit untuknya. Ampun, tapi kami nggak
tahu soal yang ini. Kalau Bapak tahu dari mana, Pak? Saudaraku belajar di sekolah yang sama dengan Bu Elis. Dia yang menceritakannya. Jangan sampai Bu Elis tahu. Biarkan dia berpikir kalau dia adalah ratu. Dia bisa menganggap dirinya menjadi apa saja, tapi nggak perlu sampai menipu. Iya, ratu itu sudah keterlaluan. Sebaiknya Bapak lebih berhati-hati dengannya, Pak Edi. Terima kasih anak-anak. Tapi aku tahu di balik wajah liciknya, Bu Elis punya jiwa yang rapuh. Yang jiwanya rapuh itu adalah Bapak. Bu Elis adalah katak licik. Mungkin bagi kalian dia licik, tapi bagi Bapak dia seorang ratu. Ibu Elisa, Tuan putriku. 107, 108, 109. Stacy bahkan tidak mau melihatku. Aku juga nggak mau melihat kamu ya kalau aku dikeluarkan dari sekolah. Iya Steve, sepertinya hubungan kalian usai. Steve, sekarang kita hanyalah teman. Kami punya peraturan, dilarang berpacaran. Jadi kalian jangan ganggu kami lagi. Dah semuanya. Yah, peraturan kelinci memang sangat ketat. Stacy, aku tetap akan menunggumu. Steve, dengarkan saranku ya, jangan sia-siakan waktumu. Ada banyak para gadis di sekolah ini. Ya benar, lihat sekeliling, jangan sia-siakan waktumu. Tapi aku mencintai Stacy. Ya udah kalau gitu, kita lanjutkan push up sekarang. Alex, ototmu itu membuatku tergila-gila. Memangnya dia itu punya otot. Terserah, yang penting berikan pujian lebih banyak. Aku akan tulis surat cinta untuk Mark. Aku tahu kamu bisa menulis apa untuk pembukanya. Mark, dadamu sangat bidang, bagaikan seorang pemain football sungguhan. Aku ingin jadi pacarmu dan dipeluk dalam dada bidangmu. Sebenarnya dada Max sama sekali nggak bidang. Kami harus menulis apa? Baiklah, kalian sudah mencari pacar? Iya, kami sudah melakukannya. Bagaimana dengan pefootball? Bagus. Tapi mereka sangat bodoh. Semakin bodoh, semakin baik. Mereka nggak akan menaruh curiga. Iya, mereka nggak mengerti kalau ingin kita manfaatkan. Sekarang kalian tidak suka pada mereka, tapi nanti pasti kalian akan jatuh cinta. Enggak. Dengar, begitu kalian menjadi pasangan, kita akan mengadakan kontes untuk raja dan ratu sekolah. Kita akan memilih pasangan paling serasi. Iya, kita beruntung di sekolah ini nggak ada yang berpacaran. Apa maksudmu? Bagaimana dengan Diana dan Kiril, Nova dan Thomas? Mereka kan pasangan. Sial, kita melupakan mereka. Dengar, saat ini mereka tidak ada di sekolah. Jadi mereka tidak akan punya kesempatan. Besok kalian harus berkencan dengan pacar kalian. Besok? Apalagi yang kalian tunggu? Kita harus segera memilih raja dan ratu. Setelah itu, kepala sekolah. Ini semua kita lakukan demi mahkota.